Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang gak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang bersisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet, digarisbawahi. Ribet, gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangikanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadyo sembarang wojo layu Hai Re, ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kita bertemu di episode 241. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ya, seharusnya sih ini aku tuh update-nya tuh rajin ya. Tapi ya mohon maaf ya kalau misalnya aku tuh agak kurang rajin gitu. Rona nanya gue lagi seneng ya. Iya emang gue lagi seneng. Seneng kenapa? Karena gue sekarang udah punya gebetan baru cuy. Gue udah punya gebetan baru. Ana akhirnya dapet gebetan baru. Tapi gak tahu ini serius apa enggak ya. Apakah nanti sama seperti yang lain-lain? Yang lalu-lalu ya, seperti Sirio anjing, Ega bangsat, dan yang lain-lainnya, bajingan-bajingan itu semua. Nggak tahu, nanti kita lihat ke depannya ya, apakah gue galau lagi apa enggak. Yang penting sekarang gue udah nggak galau gitu ya. Dan lagi kemarin banyak yang komen, nggak ada backsoundnya ke Ana, anyep. Iya sih, gue ngerasanya tuh kayak anyep banget, gak ada backsound. Tapi ya mau gimana lagi ya, gue gak bisa ngedit coy. Gak kayak yang dulu-dulu. Gue kalau ngedit pakai PC itu agak ribet banget. Kalau yang lalu-lalu sebelum gabung sama PNE itu kan gue ngeditnya pakai handphone. Nah handphone gue kan sekarang kan nggak begitu mumpuni gitu ya buat download aplikasi ngedit gitu. Jadi kalau pakai PC itu kayak aduh, bingung caranya kayak gimana cuy, gitu cuy, ya kan? Tapi ya udahlah, yang penting kalian menikmati isi ceritanya ya. Walaupun banyak komentar-komentar netizen yang kemarin ada bilang hostnya terlalu lebay. Ya emang gue lebay, emang kenapa? Gue lebay, kalau gak lebay gak laku say. Kok kayak gini ya gue jadinya ya? Ya itulah pokoknya. Jadi untuk sementara ini aku nggak pakai backsound dulu ya sampai aku menemukan cara bagaimana aku bisa ngedit
audio pakai backsound. Tuh dah ya. Jadi nikmatin aja cerita horornya. Ya, semoga kalian bisa terhibur. Semoga cerita horor di episode kali ini bisa menemani kalian di malam-malam mencekam gitu ya. Langsung aja kita bacain cerita horor. Dan cerita pertama ini datang dari yang tidak mau disebutkan namanya ya. Halo Kak, izinkan aku berbagi cerita dan mohon untuk namaku disamarkan. Untuk ceritanya sudah aku buat dalam format PDF. Wah, dalam lampiran email ini. Oke, salam sukses untuk kisah horor. Terima kasih. Oke, kita bacain ya. Wah, ada denahnya. Keren. Halo Kak, aku salah satu pendengar podcast kisah horor sebagai pengantar tidur. Ini merupakan pertama kali aku membagikan cerita hororku di podcast kisah horor. Maaf kalau tata bahasanya kurang beraturan. Dan sebelum kita masuk ke cerita, perkenalkan, aku seorang mahasiswa yang kuliah keluar dari kota kelahiran. Timeline cerita ini akan berada di masa-masa aku kuliah dan ngekos di dekat kampusku. Oke, langsung saja. Yang pertama, perkenalan pertama. Cerita bermula ketika aku melanjutkan pendidikan di salah satu universitas swasta di bilangan Bandar Lampung. Karena aku berasal dari daerah yang cukup jauh dari tempat aku akan berkuliah, maka otomatis aku harus mencari tempat tinggal sementara atau kos-kosan. Singkat cerita, pilihanku jatuh kepada salah satu kos yang cukup dekat dengan kampusku, dengan harapan bisa memperkecil biaya bensin atau transportasi. Kos ini berada di seberang kampusku, masuk ke dalam gang sempit dan cukup terpencil. Jadi yang tidak mudah dilihat karena gangnya yang buntu dan jalan masuk ke lingkungan kosnya yang menurun. Sehingga dari jalan hanya terlihat seperti gang buntu saja. Mungkin udah terlalu lama ya intronya, tapi sebelum kita lanjut, aku akan bagikan layout lingkungan kosku dan kamar kosku supaya lebih mudah dipahami. Oke, ini karena dia ngirim layout gambar, jadi aku agak sedikit menjelasin ya. Jadi ini ada kos-kosan, terus di sini ada jalan, sisi jalannya, sisi kanan jalan ada rumah-rumah warga. Nah, samping rumah warga ini ada kos satu rumah, ada kos, terus ada kos si pencerita. Jadi dia di kamar kamar keempat itu ya, di paling ujung. Nah, di ujung itu ada gang kecil, terus sebelahnya gang kecil ada tempat bakar sampah. Jadi kamarnya si pencerita ini deket tempat bakar sampah. Lalu di belakangnya kamar itu ada rawa-rawa. Gitu ya. Oke. Kurang lebih kayak gitu gambarannya. Nah, lanjut. Lingkungan kosku terdiri dari 4 kamar dan ada 2 kamar yang dijadikan satu rumah. Posisi lingkungan kosku tertutup oleh dinding belakang rumah warga. Begitupun dengan kanan kiri kosku dan di bagian belakang hanya ada rawa sehingga cukup tenang suasananya, juga meminimalisir untuk orang-orang tidak dikenal untuk masuk ke lingkungan kos. Kamarku berada di pojok dekat dengan tempat biasa bapak kos membakar sampah. Aku memilih kamar tersebut karena lebih besar dibandingkan yang lain dan terdapat ruang tengah di dalamnya. Sementara kamar lainnya hanya kamar-kamar dan WC saja. Malam pertamaku tinggal di kos, aku tidak merasakan apapun sampai pada saat tengah malam aku merasakan perutku mules. Langsung saja aku melaksanakan ritual buang hajat, dan ketika sedang buang hajat, aku merasakan seperti ada seseorang yang mendorong pintu kamar mandiku. Awalnya aku mengira hanya angin, tapi aku ingat bahwa aku sudah dari tadi menutup pintu kosku, sehingga tidak mungkin angin masuk dan dorongan itu terus berlanjut seperti didorong perlahan lalu dilepas lagi. Tapi masih aku hiraukan sampai pada saat ku dengar suara
seperti pintu diketuk menggunakan kuku dengan irama yang pelan tapi stabil. Tuk, tuk, tuk. Ku percepat kegiatan buang hajatku dan langsung bergegas tidur karena aku tidak menemukan jawaban yang masuk dalam logika dari kejadian di atas. Lalu kejadian kedua yaitu bayangan hitam. Untuk cerita kedua ini bukan aku yang mengalami, tetapi temanku yang menumpang tinggal di kosku. Sementara kamarnya sedang direnovasi oleh keluarganya. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 7 sampai 8 malam saat aku dan temanku, sebut saja Kuncir, sedang mengobrol sambil duduk-duduk santai di kamar tidurku. Lalu ia pamit ingin buang air besar, tapi tidak ada semenit ia sudah kembali lagi ke kamar tidurku yang tentu saja membuatku heran dan bertanya kepadanya, "Loh, gak jadi ke WC?" "Gak apa-apa, gak jadi, rasanya udah hilang soalnya," jawab si Kuncir. Aku curiga dengan raut wajahnya yang seperti menyimpan rahasia. Tapi melihat suasana yang tidak mendukung, aku pun mengurungkan niatku untuk menanyakan lebih lanjut dan mengalihkan pembicaraan. Baru esok paginya, aku tanya kepada si Kuncir tentang penyebab dia yang tidak jadi ke WC. Dan si Kuncir pun menjawab, "Saat aku belum menutup pintu WC dan menyiram lubang WC, sebelum buang air besar, aku mendengar suara orang sedang berjalan di belakangku. Yang kukira itu kamu. Lalu tiba-tiba ada bayangan yang semakin membesar di bawah kakiku. Seolah-olah sosok itu berdiri di belakangku. Tapi ketika aku menoleh ke belakang, tidak kutemukan siapapun di belakangku. Padahal kalau bayangan itu bayanganmu, kan tidak mungkin. Ketika aku menoleh, kamu sudah tidak ada lagi di belakangku." Aku pun bertanya, "Lah, kenapa tidak cerita semalam?" Lalu Kuncir pun menjawab, "Takut kalau aku jadi tidak nyaman di kos itu." Lalu yang ketiga, lempar helm. Cerita ketiga ini terjadi saat kamar kosku sedang ramai. Ada sekitar 5-6 orang temanku yang sedang menginap di kosku. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Tapi namanya juga anak muda sedang berkumpul, pasti tidak kenal waktu. Dan berisik sampai tiba-tiba kami sama-sama melihat helm dilempar ke pintu kamarku yang tidak tertutup dari arah ruang tengah atau tempat biasa aku parkir motor ketika ingin tidur. Buru-buru kami keluar dari kamar untuk melihat siapa yang melempar helm milik salah satu temanku itu ke dalam kamar. Awalnya kami berpikir mungkin kawan kami yang lain jahil dan mengerjai kami. Tapi begitu kami semua berada di luar kamar, melihat keluar kosku, tidak ada seorang pun di sana. Dan kalaupun ada yang jahil, sangat tidak mungkin. Kami tidak melihatnya karena rentang waktu antara helm dilempar dan kami yang berhamburan keluar itu sangat cepat. Ketika ditanya kepada temanku, pemilik helm, apa dia meletakkan helmnya di atas motor hingga mungkin terjatuh, dia pun menjawab tidak. Helm aku letakkan di lantai samping pintu masuk ruang tengah kosku. Sementara motor temanku juga di luar, jadi tidak mungkin kalaupun terjatuh bisa sampai ke pintu kamarku yang jaraknya lumayan jauh dan kuat seperti dilempar tadi. Kami pun langsung berpikir bahwa kami diperingatkan oleh sosok di kosku untuk tidak berisik dan segera tidur karena sudah dini hari. Sehingga kami saling menatap dan sepakat untuk tidur dan tidak membahas lagi kejadian itu. Lalu yang keempat, mati lampu, hujan, dan suara tangisan. Ini cerita terakhir sebagai penutup dan yang paling berbekas kepadaku. Saat itu musim liburan kuliah dan semua tetangga kosku sudah pada pulang kampung. Hanya tersisa aku sendiri yang belum bisa pulang karena masih menunggu nilai kuliahku. Ada beberapa yang belum keluar. Saat itu baru sekitar pukul 8 sampai 9 malam.
dan kondisi sedang hujan rintik-rintik. Aku sedang tiduran sambil main laptop. Ketika tiba-tiba mati lampu, aku pun tidak terlalu menghiraukan karena masih asik bermain laptop sampai tiba-tiba aku mendengar sayup-sayup suara perempuan menangis dari balik dinding kamar kosku yang berbatasan dengan tempat biasa membakar sampah. Aku pun langsung mempertajam pendengaranku dengan harapan aku hanya salah dengar. Tapi suara itu sangat nyata dan jelas suara seorang perempuan yang menangis lirih. Secepat kilat kurai jas hujanku dan tas untuk membawa barang bawaanku dengan tujuan akan menginap saja di kos temanku. Tapi ketika aku keluar dari kamar kosku, timbul rasa penasaranku untuk melihat ke tempat membakar sampah yang gelap. Siapa tahu itu hanya temanku yang menjahiliku, ujarku dalam hati. Ketika aku berjalan dan menyenter ke tempat membakar sampah yang tidak ada penghalang dengan rawa, aku melihat seperti ada sosok yang mengintip ke arahku dan hanya terlihat kepala sampai ke bawah mata saja. Tapi sosok yang mengintip itu, posisi kepalanya sangat tinggi sampai hampir menyentuh genteng kosku. Kakiku langsung lemas, namun aku paksakan berlari untuk segera menghidupkan motorku dan pergi ke kos temanku. Kejadian itu begitu membekas padaku sehingga ada beberapa hari aku tidak pulang ke kosku. Penutup. Mungkin itu saja, Kak, cerita yang dapat aku bagikan. Sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian lainnya yang terjadi. Tapi aku pilih beberapa yang aku bisa ceritakan untuk kesempatan kali ini. Aku pernah diberitahu oleh kakak tingkatku di kampus yang memang rumahnya tidak jauh dari kosku, bahwa di kosku dulu ada mahasiswa yang gantung diri dan kos itu sudah bertahun-tahun tidak ditunggu. Tapi penjelasan di atas belum bisa aku konfirmasi kebenarannya dan hanya sebagai pelengkap saja di penutup cerita ini. Mungkin faktor lokasi rawa yang berada di belakang kosku juga jadi salah satu jawaban atas cerita-cerita di atas. Maaf kalau ceritaku tidak seram atau tata bahasaku sulit untuk dipahami. Terima kasih untuk podcast kisah horor sudah menjadi medium yang menyalurkan ceritaku. Salam hangat dan sukses selalu untuk podcast kisah horor. Oke, thank you ceritanya. Ya ampun, panjang tapi lumayan serem ya ceritanya ya. Kalau aku ini kenapa ya selalu ini agak nyantol di otakku tiba-tiba. Misalnya nih ya, kalau ada rumah, terus rumahnya ini tiba-tiba diganggu, tapi lokasi rumahnya ini di sebelah kuburan misalnya ya. Nah, rumahnya ini angker gitu, terus penunggu yang baru itu digangguin. Pasti ada orang yang orang sekitar situ bilang, ya dulu itu ada bekas orang gantung diri, bekas gini, bekas gitu. Padahal sebenarnya cerita itu nggak ada. Dan itu aku tuh sering banget ngedenger itu gitu loh. Iya itu angker soalnya itu kos-kosannya bekas ada ini dulu mahasiswa gantung diri di situ. Padahal nggak ada. Terus ada lagi ya itu kos-kosannya angker soalnya dulu ada mahasiswa bunuh diri minum racun tikus ditinggal pacarnya gitu. Padahal nggak ada kayak gitu coy. Tapi kenapa setiap kos-kosan angker itu pasti disangkut-sangkutin masalah orang bunuh diri kayak gitu, aneh. Tapi kalau menurut dari cerita ini, apalagi dia menjelaskan bahwa di belakangnya itu ada rawa-rawa, sampingnya adalah tempat pembakaran sampah, ya pasti mungkin kejadian horor itu ya mungkin dari rawa-rawa belakang. Bener apa kata si pencerita? Itu mungkin dari rawa-rawa belakang karena yang kita tahu ya rawa-rawa itu kan biasanya airnya kotor, lalu lembab di sana. Habis itu kadang itu ada orang yang suka buang sampah sembarangan. Nah, itu adalah tempat yang disukai para jin atau setan untuk mendiami lokasi tersebut. Seperti kuntilanak. Kuntilanak itu suka banget katanya sih ya, ini gua nggak tahu sih. Katanya dia tuh suka tempat yang lembab, berair, kotor dan pokoknya itu yang lokasinya itu ada airnya kayak gitu. Nah itu yang disukain kuntilanak. Nah itu bisa jadi rawa-rawa itu adalah tempat
bersemayamnya para jin-jin untuk ngeganggu si pencerita dan semuanya gitu. Yang nyambungnya ya ke kos-kosannya itu, karena emang lokasinya kan pas di belakangnya ya. Itu guys. Jadi nggak usah disangkut-sangkutin kayak gitu. Malah nanti apa ya? Menghambat mata pencarian ya itu ya, menghambat rezekinya yang punya kos-kosan. Nah itulah kayak gitu guys. Oke, lanjut ke cerita kedua nih ya. Dan cerita kedua ini judulnya adalah pengalaman horor. Oke. Hai Kak Ana, perkenalkan nama aku Opi. Aku adalah pendatang baru dan pendengar baru nih untuk podcast kisah horor. Aku mau berbagi cerita, dan ini cerita dari pengalaman pribadi aku sendiri. Waktu itu aku masih kelas 6 SD dan aku masih tinggal di Selipi. Sebelumnya aku kasih tahu dulu ya keadaan rumah aku bagaimana. Di rumah itu diisi sama 6 keluarga, saudara aku semua. Di rumah itu ada 9 kamar, 3 kamar di bawah, 6 kamar di atas. Kebetulan aku dapat kamar bawah. Tapi aku sama Encang tidur di ruang tamu kalau malam. Encang itu apaan ya? Encang itu apa? Kalau ada yang tahu langsung komen ya, Encang. Nah, kejadiannya itu pas malam Sabtu. Kayak malam-malam biasa, setiap abis maghrib aku sama temen aku main dingdong. Mainan itu kan tenar banget sampai tahun 2000-an awal. Tempat dingdongnya itu ada di bundaran Selipi. Ya bagi teman-teman yang tinggal di daerah situ pasti tahu ya ini tempat, karena udah terkenal pada waktu itu. Aku jalan dah tuh sama teman-teman aku lewat Gang Bakti buat ke tempat dingdongnya. Di daerah aku, Gang Bakti itu emang dikenal serem banget. Bekas kebun gitu. Dan kata bokap aku, terus juga pas tahun 2000-an, daerah aku sempat perang kampung sama kampung seberang. Anak Sakura namanya. Dari kampung aku ada korban, lehernya digorok sampai mati. Terus mayatnya dibuang ke Gang Bakti. Ya otomatis jin korinnya masih di situ. Pas banget lagi aku lewat situ sama teman aku, kondisi jalan lagi sepi. Udah lampu cuma satu lagi. Di Gang Bakti itu ada rumah orang Medan. Emang serem tuh rumahnya. Pas aku lewat sama teman aku, firasat udah nggak enak emang. Bener aja. Di depan rumah itu kan ada bangku goyangnya atau kursi goyang. Tahu-tahu itu bangku bergerak sendiri. Temen aku langsung ngasih tahu aku. Karena aku penasaran sama hal-hal goib, aku deketin tuh kursinya ke pagar. Pi, lihat dah, tuh bangku bergerak sendiri. Wah iya tuh, Di. Aku penasaran, aku longok tuh dari pagernya. Udah Pi, gue takut nih. Tar dulu, gue mau lihat nih. Pas aku liatin itu bangku, tahu-tahu muncul setan muka rata. Aku kaget banget. Temen aku udah ngibrit duluan. Sampainya di dingdong, perasaan aku berdua udah gak karuan. Akhirnya aku main cuma sebentar doang. Pulangnya aku berdua gak mau lewat situ lagi. Aku lewat belakang hotel Ibis. Akhirnya aku nyampe juga tuh di rumah. Aku sholat isya, terus aku tidur sama Encang. Aku di ruang tamu gelar tikar. Kira-kira jam 3 malam aku mendusin. Apa sih? Aku mendusin. Mendusin tuh apa anjay? Mendusin. Oke. Tapi aku lihat di bangku kok ada bokap aku lagi ngerokok. Aku pikir lagi gak bisa tidur kali ya. Pas aku balik badan, tidurnya jadi miring. Gimana sih? Pas aku balik badan, tidurnya jadi miring. Oh gimana sih?
aku nggak mudeng nih. Pas balik badan tidurnya jadi miring. Oh, pas dia balik badan tidurnya dia tuh kan jadi miring. Ah, gila. Kok bulu kuduk aku merinding terus. Leher aku panas banget. Pas aku nengok, di depan muka aku ada setan muka rata. Badan aku jadi delentang. Delentang apaan anjing delentang? Otomatis badan aku didudukin sama setan itu. Aku pengen teriak bisa kayak orang. Aku pengen teriak tapi gak bisa kayak orang gagu gitu. Ngegerakin badan gak bisa. Tangan aku dipegangin sama itu setan. Tapi aku ingat pesan bokap aku. Kalau lagi ketemu makhluk begitu, baca la haula wala quwata illa billah. Aku baca dah tuh dalam hati. Alhamdulillah setannya mental. Terus buru-buru deh aku kabur ke kamar orang tuaku. Pas ditanya sama nyokapku, kenapa lu Pi? Aku gak jawab. Pas paginya baru dah aku ceritain semuanya. Gempar tuh satu rumah. Akhirnya hari itu aku gak sekolah. Aku dibawa ke sesepuh Slipi. Namanya Habib Ali bin Sahil. Kata Habib Ali, setannya masih ngikutin aku. Setannya lagi ngeliatin aja di luar rumah Habib Ali. Aku dizikirin tuh sama Habib Ali, dipagerin gitu. Terus juga Habib Ali ngomong ke setannya, Assalamualaikum, ente muslim bukan? Setannya ngejawab, bukan. Kenapa ganggu cucu aneh? Gue suka sama anak itu. Kita beda alam, jangan ente ganggu cucu aneh. Kalau ente masih bengal, aneh bakar nih ente atas kuasa Allah. Terus setannya ngejawab, lu mau adu kuat sama gue, Aki? Terus Habib Ali baca ayat kursi sama surat Al-Jin. Percakapan ini Habib Ali yang ceritain kan, soalnya lewat batin ngobrolnya. Alhamdulillahnya kata Habib Ali, setannya nyerah. Gak mau ganggu aku sama orang sekitarnya. Kapok kali ya. Soalnya yang aku tahu jin kafir bakalan panas kalau dibacain ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya abis itu aku gak diganggu lagi sama jin kafir itu. Maaf ya kak kalau berantakan data-data bahasanya begini. Soalnya aku asli Betawi. Oke. Nih ya terjawab ya buat netizen-netizen kenapa kalau gue ngebacanya agak belibet. Ya ini karena tanda bacanya itu agak susah banget. Terus belum lagi dia ini kan orang Betawi nih. Gue gak tahu nih encang apa ini. Waduh setannya bisa ngomong bukan muslim apa segala macem. Ya ini dah terjawab sudah kan kenapa gue kalau ngebaca itu agak gagu banget. Karena gue harus ngepasin nih tanda bacanya. Gue nggak suka kalau setiap cerita masuk itu gue koreksi dulu. Gue nggak suka, gue langsung sukanya tuh langsung baca gitu guys. Jadi menurut cerita ini ya percaya nggak percaya gue masih sedikit 50% percaya 50% enggak ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ya yang pertama mungkin lu halu gitu. Lu halu, muka rata, apa segala macam. Terus dengan hal-hal pengusiran seperti ini gue sebenarnya kayak nggak percaya gitu. Ya gimana ya? Gue ngejelasinnya susah nih. Ntar gue dikatain sama netizen lagi ngatain cerita orang. Tapi ya emang kayak gitu. Gue nggak sedikit nggak percaya aja karena gue nggak pernah ngelihat. Gue udah pernah coba untuk ngelihat. Bukan maksud nantang lo ya, tapi kayak penasaran banget, pengen tahu, pengen lihat sosoknya. Cuma emang nggak pernah diliatin. Dan masalah yang ngusir-ngusir itu, kenapa gue nggak percaya? Karena gue beberapa kali ketemu sama dukun bodong yang nangani temen gue. Nah itu yang ngebuat gue tuh nggak percaya. Malah si dukun itu kayak ini gue bukan berarti nyebut si Habib Ali itu dukun ya, enggak, maksudnya tokoh spiritual, tokoh yang dibilang si punya kekuatan spiritual. Nah itu
ada yang emang ada yang beneran, ada yang enggak. Tapi selama ini yang gue temuin dan yang gue gue hadepin waktu nemenin temanku ketemu sama orang-orang kayak gitu tuh rata-rata orang yang ngaku-ngaku bisa gitu loh. Yang tujuannya ya cuma buat ngeruk duitnya temen gue doang. Kayak gitu. Makanya gue kayak gak percaya deh gitu kalau gue nggak ngalamin sendiri. Kayak gitu guys. Ya, kayaknya di episode kali ini cukup 2 cerita aja ya, karena aku tahu nanti kalian bakalan bosen karena nggak ada backsoundnya. Nanti gue cari cara nih gimana caranya gue bisa ngedit audio pakai backsound. Gue pengen ini backsound balik lagi gitu ya. So buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita hal yang serupa, kalian bisa kirim aja cerita kalian ke podcast kisah horor @gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive, nggak usah deh. Ana Olive gak usah. Atau Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa subscribe Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan Noise. Jangan lupa juga tinggalin komentar-komentar kalian di setiap episodenya, yang nantinya gue bakalan ngebacain nih komen-komen kalian ya. Mulai besok dah gue bacain satu-satu kali ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor sampai hari ini dan sampai jumpa.